Kenapa isu ijazah palsu Pak Jokowi hidup kembali? Kenapa tiba-tiba muncul wacana mengganti Mas Gibran sebagai wakil presiden? Ini bukan isu biasa, ini bagian dari operasi politik tingkat tinggi. Di dalam setiap arsitektur kekuasaan yang tengah dibangun, selalu ada dua kemungkinan kekuatan yang muncul. Yang pertama, kekuatan yang membangun fondasi, dan yang kedua, kekuatan yang mencoba mencari retakan untuk meruntuhkannya. Hari ini kita menyaksikan dinamika ini bekerja di sekitar Pak Jokowi, mantan kepala negara yang telah menyerahkan tongkat estafet kekuasaan namun belum selesai diserang. Serangan terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan sekedar polemik individual. Ia adalah cerminan dari operasi politik besar yang menggunakan instrumen legitimasi moral dan keadilan prosedural, namun sesungguhnya menyimpan ambisi kekuasaan terselubung. Ini sebenarnya bukan hal biasa, karena dalam banyak literatur politik, mantan presiden yang tetap populer dan memiliki political mesin aktif sering menjadi objek delegitimasi sistematis. Dalam konteks Indonesia, Pak Jokowi bukan hanya mantan presiden, tetapi juga arsitek kekuasaan baru melalui dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan penempatan putranya Mas Gibran sebagai wakil presiden. Inilah yang membuat Pak Jokowi menjadi anomali. Ia telah melepas jabatan, tetapi belum kehilangan pengaruh. Dan dalam politik, pengaruh tanpa jabatan adalah ancaman bagi mereka yang ingin merestrukturisasi peta kekuasaan menurut kepentingan barunya. Makanya serangan terhadap ijazah palsu, narasi nepotisme, isu matahari kembar, dan wacana penggantian wapres bukanlah ujian terhadap integritas pribadi, tetapi upaya membunuh karakter politik Pak Jokowi dan menghapus pengaruhnya dalam konfigurasi kekuasaan nasional. Mas Gibran bukan sekedar anak presiden, ia adalah proyeksi politik jangka panjang setelah Pak Prabowo menyelesaikan 2 periode kepemimpinannya. Selain itu, Mas Gibran juga menjadi representasi bahwa kekuasaan bisa diwariskan bukan melalui garis dinasti tradisional, tetapi melalui rekayasa institusional yang sah secara hukum. Proses masuknya Mas Gibran melalui celah Mahkamah Konstitusi, dukungan partai politik, dan pemilu langsung adalah strategi politik legal formal yang sukses. Tapi sukses ini tidak bisa diterima oleh semua pihak. Mas Gibran menjadi sasaran karena ia mewakili 3 hal yang menakutkan bagi sebagian elit. Yang pertama, kelanjutan pengaruh Pak Jokowi. Yang kedua, kuatnya simpul kekuasaan Prabowo Gibran. Dan yang ketiga, hilangnya peluang bagi tokoh-tokoh oposisi yang ingin kembali ke panggung kekuasaan. Maka usulan penggantian wapres adalah operasi delegitimasi dalam bentuk paling telanjang, menyerang simbol, menggoyang struktur, dan menyasar warisan politik. Dalam teori elit, stabilitas kekuasaan tergantung pada koherensi elit. Ketika elit bersatu, negara cenderung stabil. Tapi ketika kekuasaan terlalu kuat, akan selalu ada aktor yang berupaya memecah barisan, baik dari dalam maupun dari luar. Karena tidak mungkin mereka menang dalam pertarungan langsung. Kira-kira begitu. Thank you. Mata awam melihat ini tidak akan kelihatan. Ya. Mata hukum lain lagi mungkin lihatnya. Mata teknis, ini ada software, dan software itu terbukti sahih, yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kalau ini dimasukkan Error Level Analysis, maka dia akan tampak di bagian sini itu rusak. Artinya gambarannya itu adalah kayak gambar ceplok-ceplok ada. Kenapa rusak itu? Karena memang ada sesuatu yang tidak pas gitu. Ada sesuatu yang dia rekayasa. Sementara ini? Sementara ini nggak kelihatan. Kalau kita masukkan ELA itu akan muncul. Demikian juga yang ada di foto ini. Foto dan meterai dan capnya ini. Oke. Bahkan beberapa kecurigaan dari netizen yang waktu mengatakan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas ini cap. Ya. Itu kalau dalam film Argo gitu misalnya. Argo tuh ada seorang agen CIA yang kemudian menyelamatkan para diplomat Iran waktu itu. Itu dia masuknya ke Iran, itu pakai paspor, kemudian fotonya ditempel seperti ini. Ya, sebentar. Ya. Ini seperti, ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau sudah diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya separation. Separation itu dia akan membuat lapisannya. Cyan, magenta, yellow. Kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau? Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi. Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga. Betul. Jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar. Ya. Ijazah ini,
kemudian sesuatu dan lain hal, katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus ya, hilang. Nah ketika hilang kemudian di reprinting lagi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Tapi Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki jasa mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini, mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985.